Resep rahasia hidup bahagia. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak negara apa yang dikategorikan negara yang paling bahagia? Ada yang ada info? Silakan. Negara Bhutan. Bukan. Bhutan ya. Ada lagi pendapat lain selain Bhutan? Finlandia Pak ya? Yes. Salah satu Finlandia, kemudian Bhutan, ada lagi? Ada yang bilang Bhutan, ada yang bilang Finlandia, ada lagi? Itu dua yang pernah kita dengar ya. Bhutan, Finlandia, oke. Dua-duanya benar ya. Tapi hari ini kita akan ambil berdasarkan data ya, 10 negara paling bahagia di dunia. Ya, ini adalah dari itu ya, Suara Surabaya FM ya. Jadi ini juga dari berita yang di luar negeri ya. Mereka melakukan survei dan di tempat pertama itu Finlandia. Nah, dan urutan Denmark, Islandia, Swedia, Israel, Belanda, Norwegia, Luxembourg, Swiss, Australia. Indonesia itu yang urutan ke-80 paling bahagia di dunia. Ya urutan 80 ya lumayan lah. Tahun ini ada kemajuan ya. Tahun-tahun yang lalu masih ada yang masih di urutan ratusan seperti itu. Ya. Nah, tolak ukur dari bahagia ini apa? Ya, Finlandia itu kenapa diurutkan sebagai yang nomor 1 selama 8 tahun berturut-turut. Ya. Finlandia menempati posisi pertama selama 8 tahun berturut-turut. Yang tadi adalah data tahun 2024 ya. 2025 dia juga masih menjadi yang nomor 1. Seperti itu. Jadi udah 8 tahun berturut-turut. Ya, kuncinya adalah rasa kebersamaan yang tinggi. Ya, artinya mereka secara komunitas ya sosialisasinya bagus. Ya, tingkat kepercayaan antar warganya sangat kuat. Jadi tetangga saling sapa gitu ya. Jadi kenal kiri kanan, saling menyapa, saling itulah. Tidak banyak rahasia, tidak banyak intrik dan intrik seperti itu. Nah, kemudian pemerintahnya juga menyediakan layanan publik yang sangat baik seperti itu. Seperti pendidikan, kesehatan berkualitas, jaminan sosial. Ya. Jadi kalau di Indonesia kan ya ada BPJS, ada asuransi dan sebagainya, tapi di sana ya konon jauh lebih baik lah. Ya. Selain itu tingkat korupsinya yang rendah. Nah, tingkat korupsi rendah. Nah, kalau Indonesia ini ya beda jauh ya. Nah, membuat masyarakatnya lebih percaya terhadap sistem pemerintahan. Ya. Kemudian ada budaya hygge menjadi bagian hidup orang Finlandia di mana menikmati momen-momen sederhana. Ya, seperti membaca buku, minum teh, ya, menghabiskan waktu bersama keluarga. Nah, ini menikmati momen-momen sederhana siapa teman-teman di sini yang sering. Ya, kadang-kadang minum teh sendirian aja bisa menikmati momen-momen seperti itu. Ada nggak? Atau Ada. stres kerja itu? Ya, mesti bisa ya, sesekali minum teh sendirian, menikmati alam itu ya, seperti itu. Dan lingkungan Finlandia itu sangat bersih, alamnya indah, dan seimbang antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ya, artinya ya work-life balance ya, seperti itu. Nah, ini ya kuncinya kenapa dia disebut orang-orangnya sangat bahagia, ya, sangat bahagia. Nah, satu hal yang perlu kita cermati di sini adalah kita di Indonesia kadang-kadang terlalu banyak penggiringan opini supaya kita itu
tidak percaya dengan pemerintahan kita. Kita kemudian apa ya, rasa tidak puas, rasa tidak senang, ya pada apa nama instansi pemerintah terhadap apa instansi penegak hukum dan sebagainya lah, ya terhadap sistem pemerintahan, ya ada yang bahkan mau mengganti jadi syariat Islam gitu kan. Seperti itu banyak, ya. Jadi memang sengaja digiring untuk kita itu tidak senang pada pemerintahan, ya seperti itu. Jadi ini juga hal yang sebenarnya secara teori energi itu adalah kurang baik, ya karena pemerintah itu terdiri dari siapa? Ya masyarakat yang terpilih yang naik di atas. Artinya ketika pemerintah bermasalah, masyarakat kita sebenarnya yang bermasalah juga, seperti itu. Ya, artinya perbaikannya mulai dari mana? Mulai dari ya kita-kita lah, seperti itu. Ya mulai dari kita-kita. Ya, kita nggak bisa memperbaiki yang di atas dulu, karena dari masyarakat lah mereka yang naik ke atas, ya sebagai pimpinan, sebagai bagian dari pemerintahan, ya diisi oleh orang-orang, ya orang-orang di negara ini seperti itu, ya. Jadi mulainya dari mana? Mulainya dari ya kita-kita sendiri, mulai menebarkan hal-hal positif, bukan dengan menebarkan ya emosi tidak percaya, mengkritik berlebihan, itu akan menciptakan banyak sampah di dalam batin kita sendiri, seperti itu, ya. Nah kemudian tadi ada jawaban Bhutan, ya awalnya kita juga sering dengar ya berita tentang Bhutan sebagai negara yang paling bahagia, ya ketika banyak orang itu berkunjung ke sana, ternyata turis-turis mancanegara itu susah masuk, ya. Bhutan itu dia agak melindungi penduduknya. Jadi supaya budaya-budaya luar itu tidak gampang masuk dan mempengaruhi kebudayaan mereka. Ya, itu pun termasuk negara yang cukup baik, ya. Mereka itu punya tradisi mengingat kematian, seperti itu. Jadi ketika kita ingat pada kematian, banyak kemelekatan kita pada dunia ini lama-lama itu agak tawar, seperti itu, tidak terlalu ambisius lagi, ya. Jadi mereka mengukur kemajuan negara berdasarkan indeks kebahagiaan, seperti itu Bhutan, ya itu juga bisa dianggap demikian, ya. Kita ambil Finlandia itu karena ini adalah pengukuran berdasarkan standarnya bule-bule yang mereka yang melakukan survei seperti itu, ya. Kemudian apakah ini benar, ya serahkan kepada masing-masing, seperti itu, ya karena masing-masing punya kedewasaan berpikir masing-masing, ya. Nah, dan sekali lagi bahwasanya semua dari kita yang hadir malam hari ini maupun setiap orang di luar sana, dari yang paling tua yang hampir tutup usia sampai yang baru lahir, itu punya aspirasi murni yang sama dari semua makhluk, dari yang paling tinggi yang secara kekuatan mereka bisa mengendalikan satu alam semesta, sampai seekor semut kecil, sampai bakteri, mikroba, punya satu aspirasi yang sama, menghindari penderitaan, mencapai kebahagiaan. Ini adalah aspirasi murni di dalam batin setiap makhluk, ya, dimanapun, kapanpun, ya, di dimensi manapun, di alam manapun berada, ya. Nah, kalau aspirasi murni ini sama, lalu kenapa kok banyak orang yang bertikai? Ya, kenapa banyak orang yang bermasalah seperti itu? Padahal kan kita sama-sama punya kesamaan ini nih, ya, menghindari penderitaan dan mencapai kebahagiaan. Ya, masalahnya adalah
konsep penderitaan dan konsep kebahagiaannya ya, setiap orang itu berbeda. Nah, apa itu? Konsep tentang penderitaan dan konsep mengenai kebahagiaan dari setiap orang itu berbeda. Ini yang menyebabkan bermasalah. Oke? Sampai di sini oke ya. Nah, ini ada satu perumpamaan ya. Kalau di ajaran-ajaran yang udah mainstream, ya kadang-kadang kan orang meninggal dibawa ke hadapan ini ya penguasa Bardo ala surga dan diadilin di sana. Nah, kita bikin perandai-andaian gitu kan. Ya, hari ini misalnya Anda game over pindah alam itu ya, dibawa oleh malaikat Tuhan sampai di hadapannya ya sang apa namanya? Sang hakim agung ya. Di hadapan beliau cuma bertanya satu hal. Hidupmu bahagia gak? Kalian bisa jawab apa? Hidupmu bahagia gak? Ya, dan dia akan memberikan apa namanya, memberikan reward ya, memberikan apa namanya, balasan ya berkali-kali lipat terhadap apa yang Anda alami. Kalau Anda hidupnya bahagia, dia akan kalikan 1 juta kali lipat. Kalau Anda menderita, Anda akan dikalikan 1 juta kali lipat juga. Seperti itu. Ya, kita ambil Anda seperti itu. Ya. Jadi hati-hati. Hiduplah bahagia, ya. Jangan menderita hanya mencari nanti pindah alam ke sana bahagia. Tidak demikian ya. Seperti itu. Tidak ada yang demikian. Mesti diseimbangkan. Oke. Lalu apa sih bahagia dan penderitaan itu? Itu semuanya ada di hati. Ya. Minggu yang lalu kita udah bahas tentang hati. Nah, disinilah akar dari penderitaan dan kebahagiaan itu. Orang itu bisa menderita, orang itu bisa bahagia, itu di sini. Ya, perasaan yang paling utama itu di bagian tengah dada ini. Yang batas menderita dan bahagianya. Nah, ini tergantung apa? Tergantung persepsi dan pembelajaran. Ya. Ada orang yang anak-anak lah misalnya, ada orang yang kecanduan handphonenya diambil, dia udah tantrum gitu, menderita banget itu kan, ya. Bahkan kita sering ya baca apa berita-berita luar negeri ya, kadang-kadang ini ya diberitakan mereka tidak lulus apa ujian, loncat bunuh diri, ya. Ada yang juga karena masalah sepele ya, sampai bacok orang itu ya, hutang-hutang yang kecil tidak dibayar, marah, bacok orang itu kan, seperti itu ya, karena dalamnya menderita sedikit apa pemacu aja itu udah langsung bereaksi seperti itu ya. Dan orang-orang tertentu mereka bahkan bisa menertawakan diri mereka sendiri, bahagia apa adanya gitu ya. Misal kita lihat Gus Dur deh ya, dia bisa tertawa, menertawakan diri sendiri, yang menertawakan ya agamanya karena dia udah lepas dari bingkai itu ya. Jadi apa yang menyebabkan orang bahagia dan menderita? Pertama adalah persepsi tentang bahagia itu apa, menderita itu apa. Dan ini sangat berkaitan dengan kondisi masing-masing. Anda dibesarkan di keluarga seperti apa. Ya, orang tua Anda itu akan mengajari Anda. Misalnya ada nih anak-anak yang dibesarkan bahwa mereka ketika belajar jalan kemudian tidak sengaja ya menyenggol misalnya ini ya meja gitu kan, nyenggol meja, kemudian jatuh dan nangis,
Ya, orang tuanya itu kemudian datang, ada jenis orang tua yang cara dia begitu, dia pukul mejanya. Oh, meja itu nakal gitu ya. Pukul mejanya nakal, ya kamu kasihan gitu ya. Ini meja nggak bagus gitu. Artinya secara tidak sadar orang tua itu mengajari anaknya untuk menyalahkan pihak lain atas kesalahan dia. Ya, ini secara tidak sadar orang tua kadang-kadang mengajari anaknya untuk melemparkan tanggung jawab, melemparkan kesalahan kepada pihak lain. Bukan dia yang salah, tapi mejanya yang salah. Seperti itu. Jadi dalam pendidikan anak juga kadang-kadang kita mesti belajar bijak ya. Kalau memang anak melakukan kesalahan, ya katakan bahwa dengan baik bahwa nanti lebih hati-hati. Jangan fokus ke kesalahannya, tapi fokuskan ke apa yang mesti mereka lakukan selanjutnya. Seperti itu. Jangan fokus ke kesalahannya, karena setiap orang berbuat kesalahan. Manusia itu ya belajar lebih banyak pada kesalahan daripada kebenaran. Ya, banyak berbuat kesalahan, tetapi tahu solusi menjadi lebih baik. Ya, itu adalah hal yang membuat orang itu bertumbuh. Ya, seperti itu. Daripada belajar kebenaran doang. Seperti itu. Jadi berbuat kesalahan, ya, tetapi kita tidak fokus ke kesalahannya, tapi fokus bagaimana mengatasi hal yang telah berlalu itu menjadi lebih baik dan lebih baik. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada juga batas-batas keinginan dan realitas ya. Harapannya begini, realitasnya kok begini, ya tidak sesuai realitas ya. Misalnya saya maunya kamu itu begini dan begini ya. Saya maunya itu setiap kali saya pulang ya udah disediain makanan, minuman misalnya. Tapi realitasnya nggak ada, ya kecewa, kemudian menderita. Saya maunya kamu begini begitu. Ya ini sering terjadi ketika interaksi manusia dengan manusia. Ya, manusia dengan manusia. Seperti itu. Ini seringkali terjadi. Ya, kita kadang-kadang terlalu menuntut orang lain untuk jadi seperti apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Realitasnya orang juga akan demikian. Ya, seperti itu. Jadi ekspektasi kita, ya, kalau ekspektasinya rendah, misalnya ekspektasinya 6, tapi dapatnya 8, orang akan bahagia itu kan. Kalau ekspektasinya 9, dapatnya 5, itu kan, ya menderita dia. Ya. Nah, ini juga ada masalah dengan ekspektasi kita. Bagaimana kita berekspektasi. Ya. Tentu saja ekspektasi ini juga muncul dari siapa kita, kondisi masing-masing. Ya. Artinya orang-orang yang misalnya penghasilan bulanannya ya 8 jutaan ya, tiba-tiba dikasih bonus 20 juta, mereka merasa happy, sangat senang. Kondisinya seperti itu. Kalau misalnya seorang bos yang penghasilan bulanannya misalnya 300 juta, 400 juta gitu kan, ya dapat sedikit bonus ya 2 juta, 3 juta, bagi dia apa ya, kamu memandang rendah saya gitu. Seperti itu. Ya ada perbedaan gap seperti itu. Ya. Batas keinginan dan realita seperti itu. Ini adalah realitas dunia dan bahwasanya semua kondisi di atas ya, semua kondisi di atas itu berubah seiring waktu. Ya, ekspektasi kita kadang-kadang tercapai, kita bahagia, kadang-kadang tidak tercapai, kita sedih ya. Tapi keinginan kita itu juga kadang-kadang berubah. Semua yang berkondisi berubah. Inilah samsara. Ini yang namanya samsara. Ya, potensi untuk menderitanya itu ada di sana. Seperti itu. Ya. Nah, lalu bagi teman-teman kebahagiaan itu apa? Nah, saya mau dengar dulu. Apa itu kebahagiaan adalah tadi ada satu di grup sebelah, dia ketik panjang kali lebar, ya intinya dia menyatakan bahwa kebahagiaan itu adalah
memberi. Kebahagiaan adalah melepas, seperti itu. Itu pandangan yang bagus, ya. Ketika kita melayani orang lain, ya, memberi, melihat orang lain bahagia, kita ikut bahagia, ya. Itu adalah pandangan yang cukup bagus, ya. Tapi ada tapinya, ya. Ketika kita memberi, kita juga melihat bahwa orang itu butuh, Kak. Ya. Kalau apa yang kita beri kemudian membuat dia malah menderita, yaitu sesuatu yang tidak baik juga. Gitu. Ya. Oke, jadi versi kalian teman-teman yang di sini, apa sih kebahagiaan? Atau sampai sudah putus asa bahwa hidup itu penderitaan, ya? Ada nggak yang masih punya pandangan hidup itu penderitaan? Nggak ada. Nggak ada, ya? Tapi ya, 25 abad yang lalu, ya, ada seorang pangeran, ya, ada seorang pangeran, dia itu pewaris tahta, putra satu-satunya. Kemudian dia punya 3 istana, ya. Ayahnya itu raja dan punya kuasa, kasih dia 3 istana untuk musim panas, musim hujan, ya. Ya. Kemudian punya istri cantik, ya, punya anak juga, ya. Segala sesuatu kenikmatan indrawi dia dapatkan pendidikan yang bagus. Tapi dia kemudian meninggalkan itu semuanya dan keluar satu kata, hidup adalah penderitaan. Dan dia mencari pembebasan atas penderitaannya. Yaitu yang kemudian jadi Buddha. Ya. Nah, tapi setelah pencerahan, ya dia menemukan kebahagiaan yang tanpa syarat itu. Ada pernyataan nggak? Kebahagiaan itu apa itu? Ini bisa sangat subjektif, ya, antara setiap orang, ya, sesuai dengan tingkat kebijaksanaannya masing-masing, sesuai dengan pengalaman hidupnya masing-masing, ya. Ada yang udah hidup sampai 50 tahun, hidupnya bahaya, ya 50-50 lah gitu, ya. Ada yang bilang 70-30 lah gitu kan. Nah, kira-kira Anda berapa itu? 80-20 apa 70-30 apa 60-40 apa 50-50? Ya. Oke. Satu hal lagi adalah pembebasan. Nah, kebahagiaan sesungguhnya ini pembebasan, ya. Artinya Anda bisa leluasa, ya, kondisi Anda bisa leluasa. Tentunya hal-hal yang mendasar seperti kita terbebas dari cuaca yang dingin, terbebas dari sinar matahari terik dan hujan, ya, kita mesti ada tempat berteduh, yaitu udah minimal, ya, tetap, ya, pembebasan dari ketidakadaan tempat berteduh, ya. Jadi kita mesti punya tempat berteduh seperti itu, ya. Nah, kemudian apalagi kita bisa bebas untuk memiliki makanan, ya, tempat tinggal yang layak, ya, seperti itu pembebasan juga, ya. Tapi ketika terlalu melekat jadi kepemilikan, malah mengikat, ya. Jadi satu objek itu bisa ditinjau dari 2 aspek. Ya, misalnya kita punya rumah, itu kan kepemilikan. Tapi sebenarnya kepemilikan rumah itu juga satu pembebasan, membebaskan kita dari terik panas, ya, kemudian membebaskan kita dari kita mesti tidur di pinggiran jalan, itu kan, seperti itu.
Jadi itu juga satu pembebasan. Jadi satu objek itu kita bisa tinjau dari banyak aspek, ya, seperti itu. Jadi perspektif kita berpikir itu adalah satu hal yang perlu kita upgrade juga ke depannya, ya. Sama seperti penghasilan kita mesti bekerja itu kan. Itu ada yang menganggap itu satu keterikatan. Di sisi lain itu juga membebaskan kita supaya kita punya penghasilan, bisa menyediakan makanan, ya, membebaskan kita dari rasa lapar, ya, membebaskan kita dari tidak berdaya untuk memperoleh apa yang kita inginkan untuk kita beli, seperti itu, ya. Jadi ada dua aspek di sini, ya, kemelekatan dan pembebasan. Anda fokus ke yang mana, ya? Anda fokus ke mana? Ya, apa yang kita miliki itu bisa menjadi kemelekatan, juga bisa menjadi pembebasan. Bagaimana kita berpikir aja, seperti itu, ya. Seperti itu. Ya, jadi misalnya kepemilikan, kita punya kendaraan nih, punya motor misalnya, itu kepemilikan, bisa jadi kemelekatan, juga bisa membebaskan kita dari mesti berjalan dengan capek itu, ya, membebaskan kita dari ya mesti jalan jauh-jauh, capek, berkeringat, ya, akhirnya lebih nyaman pakai ada motor, seperti itu, ya. Jadi ada dua sisi yang bisa ditinjau di sini, ya. Nah, tentu saja pembebasan yang total itu adalah pembebasan yang di dalam batin kita, ya, pembebasan dalam batin kita. Kita itu bebas dari iri hati, ya, kita bebas dari kebencian dengan orang lain, kita tidak kemana-mana, kita tidak senggol orang lain gitu loh, tidak injak buntutnya orang lain. Dan ada orang-orang tertentu yang ekornya agak panjang, kalau kita jalannya tidak hati-hati keinjak ekor mereka, mereka marahin. Ada orang-orang seperti itu, ya, yang gampang emosi, ya, gampang tersinggung, seperti itu. Ada orang-orang semacam itu. Jadi ya hati-hati juga, ya. Jadi semoga kita tidak seperti itu, ya, artinya kita punya ekor udah kita potong, jadi nggak gampang keinjak oleh orang, ya. Saya yakin teman-teman yang hadir malam hari ini bukan orang-orang yang gampang tersinggung. Ada orang-orang yang ceria dan ya easy going, seperti itu, ya, membebaskan diri dari banyak penderitaan yang tidak perlu, ya, banyak sekali penderitaan yang sebenarnya tidak perlu, ya, terutama yang pikiran besok ngapain ya, gimana ya saya hidup ya, ya, kecemasan semacam itu, ya, yang membuat kita terbelenggu dan menarik turun energi kita, seperti itu. Nah, itu yang akan mengkondisikan banyak sekali manifest tertarik ke kita, banyak masalah yang tertarik ke kita, ya, ketika kita punya persepsi itu udah banyak kekhawatiran, banyak ketakutan. Ya, membebaskan diri dari ketakutan itu adalah satu penghormatan bahwa sang sumber itu sendiri, Tuhan itu sendiri senantiasa bersama kita dan menjaga kita. Kita tidak pernah berjalan sendirian, ya. Kita tidak pernah berjalan sendirian, karena Maha Semesta itu sendiri adalah Maha berada. Dimanapun kita berada, beliau berada, seperti itu, ya. Ini adalah persepsi yang membuat kita lebih terbebaskan dari banyak hal, ya, bebaskan diri dari banyak hal. Oke, untuk mencapai pembebasan itu yang diperlukan apa? Kultivasi atau bahasa kerennya itu ya perbaikan lah, ya. Jadi apa-apa persepsi kita yang salah itu diperbaiki, pandangan-pandangan kita yang keliru yang menyebabkan kita menderita itu diperbaiki. Ada banyak sekali penderitaan yang sebenarnya tidak perlu, ya. Ini ada dua buku yang pernah saya baca dan isinya cukup bagus, yaitu membuka banyak wawasan kita tentang
pemahaman kita tentang apa sih kebahagiaan itu. Salah satunya adalah dari Dalai Lama, ya. Ada seorang wartawan dari Barat datang mewawancarai Dalai Lama, ya, kemudian membuat buku ini, The Art of Happiness, seni dari kebahagiaan itu, ya, A Handbook for Living. Jadi satu pedoman hidup untuk, ya, pedoman hidup, ya, buku pedoman hidup, ya, supaya bisa bahagia senantiasa. Di salah satu chapternya dinyatakan bahwa wartawan itu pernah mewawancarai Dalai Lama. Dia tanya, Dalai Lama, you pernah nggak berasa kesepian? Ya, ya. Dan para si bule ini kan berpikir bahwa oh ini orang pasti akan menjawab ya, kadang-kadang saya akan sendiri merasa kesepian dan sendirian, ya, dan dia berharap untuk mendapat tips bagaimana mengatasi rasa kesepiannya seperti itu. Tapi jawaban Dalai Lama apa? Tidak, saya tidak pernah merasa kesepian. Itu yang mengejutkan si bule itu. Dia tersentak bahwa oh orang ini kok jawabannya lain, agak lain gitu ya. Orang ini kok agak lain gitu. Makanya dia bertanya lagi, kenapa seperti itu? Karena dia, Dalai Lama ini, memperlakukan semua makhluk, semua orang sebagai sahabat gitu loh. Dia di lift, dia lihat orang, oh ini sahabat, ya. Dia lihat satpam, sahabat gitu loh. Dia memperlakukan setiap orang itu sebagai sahabat. Jadi dia nggak pernah merasa kesepian. Seperti itu, ya. Dia lihat setiap orang diperlakukan as a friend itu, ya. Nah, di sana banyak tips-tips, ya, dan bagaimana pola pikir supaya kenapa dia itu hidupnya bahagia, seperti itu, ya. Satunya lagi adalah Gobind Vasdev. Orang ini ada ini, ya, ada IG-nya, ada TikTok-nya, ya, aktif di sosmed lah. Beliau pernah tulis satu buku tentang happiness insight. Cara dia memandang dunia itu sangat berbeda dengan kebanyakan orang lainnya, ya. Beliau juga murid dari Gede Prama, salah seorang guru besar di Bali Utara sana, ya, orang yang hebat, ya, di Nusantara, salah satu yang cukup saya rekomendasikan untuk belajar, ya, Gede Prama, ya. Gobind Vasdev ini punya cara berpikir yang sangat menarik, ya. Nah, teman-teman yang punya waktu, mungkin di sini ada yang udah pernah baca, ya, dua buku ini, ya. Salah satu deh, ya, salah satu buku ini, ya, cukup menarik. Itu bisa shift banyak cara kita berpikir, ya. Artinya tidak ada manusia manapun yang mencapai kebahagiaan tanpa perbaikan diri, tanpa dia itu apa ya, melakukan kultivasi, melakukan pelatihan diri. Itu nggak ada yang sampai ke sana. Ya, yang bisa orang dapatkan cuma kesenangan. Artinya orang maunya hidup senang mati tenang, kan. Cuman nyatanya tidak demikian. Banyak yang hidup senang matinya tidak tenang. Seperti itu, ya. Artinya orang mesti benar-benar ada effort tertentu untuk mencapai yang benar-benar disebut kebahagiaan, ya. Nah, mulai perbaikan dari mana? Persepsi, ya. Makanya buku tadi dua itu, ya, ada waktu boleh baca-baca, ya. Tidak ada waktu cari aja quotes dari sana, ya, bisa membebaskan banyak pemikiran kita. Kemudian selain persepsi dan pengetahuan adalah pelatihan diri. Nah, di sini penting. Pelatihan diri ini penting sekali, ya. Artinya secara fisik kita melatih diri, ya, ada teknik-teknik tertentu yang kadang-kadang itu, ya, stress release segala macam. Kemudian kita punya trauma-trauma yang mengendap di dalam tubuh fisik kita itu, ya, ada teknik-tekniknya untuk dilepaskan. Itu banyak sekali di luaran sana.
Artinya memang olahraga itu sangat penting untuk fisik kita. Kemudian ada minimum requirement supaya kita bisa bahagia. Ya, artinya ya fisik kita setidaknya cukup sehat. Ya, kalau kita sakit-sakitan itu juga secara faktor itu menurunkan faktor kebahagiaan kita. Ya, walaupun ada orang-orang yang luar biasa, yang batinnya berkembang sedemikian luar biasanya, sehingga mereka dalam keadaan sakit pun mereka bisa tetap bahagia. Ada orang-orang semacam itu. Tapi sebagian besar orang ya fisik itu adalah salah satu faktor yang membuat orang bisa bahagia, ya fisik. Artinya secara fisik dia tidak berkekurangan, ya artinya sandang pangan cukup, ya kemudian fisiknya sehat, ya pikirannya jernih, karena otak kita juga hormon-hormon itu berpikir memiliki pengaruh terhadap cara kita berpikir. Ya, makanan yang kita makan ternyata itu juga ada pengaruh terhadap pikiran kita. Makanan yang kita makan seperti itu. Kemudian juga bagaimana kita mengolah batin ya lewat meditasi, lewat pembelajaran, ya lewat interaksi dengan orang lain, ya seperti itu. Dan pelatihan kesadaran, kita menyadari apa yang sedang kita lakukan, kita menyadari apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita kerjakan dalam kehidupan ini. Ya, yang terakhir tentu saja keterhubungan kita dengan keilahian, ya dengan sang sumber itu sendiri. Itu yang membuat kita tahu purpose kita ke dunia ini apa, kita kembalinya kemana, seperti itu, ya. Seperti itu kira-kira. Nah, terakhir kita akan bahas bahwa ada 5 bagian yang bisa kita upayakan, ya. Bahwasanya level dari kemampuan teknis itu adalah level yang di bawah, ya. Level yang lebih atas itu adalah pengetahuan, ya, survei, ya, survei cara kita berpikir, persepsi kita, ya. Nah, naik lebih atas lagi itu level kesadaran, qingcie, berbicara mengenai qingcie, ya, berbicara mengenai level kesadaran kita, ya, semua qingcie. Jadi pemahaman yang mendalam terhadap kehidupan itu udah ada di sana. Ya, level yang lebih atas lagi itu dimensi kesadaran, ya, dimensi ketiga ini, ya orang-orang ambil satu contoh lah, dimensi ketiga yang fisik kita, ikan hiu tidak pernah tahu bahwa onta itu ada, ya. Sama juga monyet tidak akan pernah tahu bahwa ada yang namanya paus di lautan. Ya, tetapi manusia ya yang sama-sama dimensi 3 tahu bahwa kedua hal itu ada. Jadi baru di dimensi ketiga loh, ya. Belum lagi yang di dimensi keempat. Ya, dimensi keempat lebih canggih lagi daripada dimensi manusia, ya. Kalau kita secara kesadaran terupgrade ke dimensi keempat, ya kita bisa mengerti dan memahami makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, ya, yang tidak terlihat itu, ya. Kemudian apalagi kita masuk ke dimensi kelima, di mana mereka-mereka yang sudah melampaui karmik, ya, kewajiban untuk lahir kembali, yang melampaui siklus lahir dan mati, apalagi dimensi-dimensi di atasnya, seperti itu, ya. Jadi ini ada 5 level, ya. Anda bisa bermain di masing-masing level untuk meningkatkan diri, ya. Kemampuan teknis itu yang paling dasar, kemudian pengetahuan dan persepsi itu juga kita bangun pondasinya, itu baru akan membawa kita ke satu level kesadaran tertentu, ya. Baru ketika itu kita akan masuk ke pengenalan tentang dimensi-dimensi keberadaan yang saat ini mungkin kita merasa itu mustahil, tidak mungkin, mereka tidak ada,
ada manusia-manusia yang tidak percaya pada keberadaan Tuhan, keberadaan hantu, keberadaan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, ada yang seperti itu, ya. Tetapi ketidakpercayaan itu bukan berarti bahwa mereka tidak ada, ya. Cuman ya seperti hiu tidak pernah tahu onta itu ada, gitu. Dan monyet tidak pernah tahu bahwa lumba-lumba itu ada, seperti itu, ya. Karena tempat mereka berbeda, tempat mainnya mereka berbeda, seperti itu. Oke, ini slide terakhir, kemudian kita akan latihan meditasi sebentar untuk mengakses energi dari kebahagiaan, ya, energi dari sukacita. Saya stop sharing dulu. Bahagia melihat orang lain bahagia. Oke, itu juga oke, ya, bagus, ya. Ada orang-orang tertentu, ya, kita tidak memungkiri bahwa ada orang yang bahagia melihat orang sedih, melihat orang susah dia bahagia, kemudian dia susah kalau lihat orang bahagia. Ada orang-orang semacam itu, ya. Ya, itu karena di sini ada error memang. Makanya perbaikan persepsi itu diperlukan, seperti itu. Oke, kita meditasi bersama, ya. Kita akses unconditional love, juga unconditional happiness. Ya, jadi semoga teman-teman bisa punya bibit kebahagiaan yang tanpa syarat itu. Ya. Kebahagiaan ternyata ya bisa tanpa syarat. Kita duduk, minum air atau minum kopi, minum apapun yang ada, ya udah bahagia. Ataupun kita bernafas saja kita udah bahagia. Ada kebahagiaan yang sesederhana itu. Ada. Oke, kita share dulu musiknya. Ini happiness frequency, membangkitkan serotonin, dopamin, endorfin. Oke. Hari ini saya memfasilitasi kita untuk meditasi terhubung dengan sang sumber kebahagiaan. Ya, mari ambil posisi yang paling nyaman. Duduk dengan nyaman. Tarik nafas pelan, nikmati nafas yang masuk, lepaskan pelan-pelan beserta semua beban-beban Anda, beban fisik, beban batin, beban pikiran. Tarik nafas dalam, lepaskan pelan-pelan. Setiap tarikan nafas adalah menarik cahaya cinta kasih dan kebahagiaan. Ketika melepaskan nafas, kita melepaskan beban-beban, kegelisahan, ketakutan, kemarahan. Kita menarik nafas dalam kedamaian. Kita melepaskan semuanya menjadi kepasrahan. Tersenyumlah dan rasakan diri Anda begitu berharga, begitu dicintai tanpa syarat.
hadirlah seutuhnya dirimu. Seluruh pikiran, perasaan, dan kesadaran sepenuhnya hadir di sini, sekarang, saat ini. Seluruh dimensi keberadaanku di 10 penjuru alam semesta pada awal keberadaan hingga waktu yang tak terhingga. Aku menyatu, aku satu dengan sang kesadaran. Dengan sumber keberadaan. Dengan sang cinta kasih. Dengan sang sukacita dan kebahagiaan. Aku melebur dalam cinta kasih tanpa syarat. Aku adalah cinta kasih tanpa syarat. Aku adalah kebahagiaan. Aku adalah sukacita. Aku adalah kedamaian. Aku adalah cahaya. Aku adalah jalan dan kebenaran hidup. Seluruh keberadaanku adalah cinta kasih. Nyalakan cahaya. 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 Aku adalah cahaya. Aku adalah terang. Aku adalah sukacita. Berpancar. Berpancar. Terang. Berkatilah semua orang-orang yang pernah hadir dalam hidupmu. Orang tua, kakek nenek, saudara sanak, pasangan, anak-anak, siapapun yang pernah hadir dalam hidupmu. Berkatilah dengan cahaya cinta kasih, cahaya sukacita, cahaya kebahagiaan.
Saat ini, aku adalah satu dengan seluruh hierarki ilahi. Aku adalah cahaya. Aku adalah cinta kasih. Pancarkan cinta kasih pada semua makhluk, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, yang jauh ataupun yang dekat, yang telah terlahir ataupun yang akan terlahir. Tanpa kecuali. Kita juga memberkati bumi kita. Silakan arahkan kedua telapak tangan ke bumi. Semoga bumi biarkan energi, cinta kasih dan sukacita ini bersama bumi dan semua makhluk di atasnya. Silakan tarik nafas pelan-pelan. Kita niatkan supaya kondisi batin semacam ini bisa kita akses kapanpun dan dimanapun ketika kita membutuhkannya. Kita jangkarkan di dalam pikiran bawah sadar kita, di dalam pikiran sadar kita, dan dalam pikiran super sadar kita. Tarik nafas dalam, lepaskan pelan-pelan. Tarik nafas dalam-dalam, lepaskan pelan-pelan, kembalikan kesadaran ke realitas fisik. Tarik nafas dalam, lepaskan pelan-pelan. Ketika siap, silakan buka mata pelan-pelan dalam keadaan yang sangat happy. Oke. Thank you all. Oke, ada yang mau sharing silakan. Pas jam 10.